Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Offering C6 Universitas Negeri Malang. Sebelum lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Anissa Rosadila, Arya Alamsyah Setiawan, Belinda Agustiningrum, Mila Adelia Permatasari, dan Muhammad Ilyasya. Pembahasan yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Saat politik dihubungkan dengan Islam, terdapat 3 istilah yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah politik yang Islami atau al-siyasah al-islamiyah. Poin pertama ini baik dan ideal karena cara dan tujuannya Islami. Yang kedua adalah politiknya orang Islam atau siyasatul muslimin. Cara dan tujuan berpolitik mereka itu bisa sakral, tidak sakral, dan bisa pula kotor. Yang ketiga adalah Islam yang dipolitisasi atau al-Islam al-musayyas. Maksudnya adalah Islam yang hanya dijadikan sebagai casing politik. Nah, pada ketiga istilah ini mesti dipahami dalam melihat dan menganalisa setiap fenomena politik yang membawa nama Islam. Tujuan berpolitik itu ada 2, yaitu non-material dan material. Yang pertama adalah tujuan non-material. Maksudnya adalah idealisme pembentukan kekuasaan demi memperjuangkan nilai yang diyakini suatu sistem kepemimpinan. Nah, kekuasaan dalam teks-teks Islam lebih dimaknai sebagai suatu amanah, baik amanah rakyat maupun amanah ketuhanan. Yang kedua adalah tujuan material. Maksudnya adalah berpolitik untuk mendapatkan keuntungan materi dari sebuah kedudukan atau jabatan. Dalam tataran empiris, aspek material berpotensi menjadi tujuan yang utama. Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang luar biasa, karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seorang pemimpin yang diserahi urusan kaum muslim kemudian ia meninggal dunia, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengertian kata politik lebih mengarah kepada makna idealis tujuan material tersebut. Nah, kata ini itu berasal dari bahasa Yunani atau polis yang artinya kota. Oleh karena itu, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat, terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam bahasa Arab, politik dibahasakan dengan siyasah, berasal dari kata sasa yasusu siasatan. Dalam kamus Al-Ma'ani disebutkan dengan siasat al-bilad, artinya politik negara, yang berarti mengelola negara serta mengatur urusan dalam dan luar negerinya, atau tawalli umuriha wa tashir a'maliha al-dakhiliyah wa kharijiyah. Selanjutnya adalah 3 paradigma hubungan Islam dan negara. Berdasarkan pemikiran Islam modern, terdapat 3 paradigma hubungan Islam dan negara, yaitu yang pertama adalah paradigma integrasi. Aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, sebagaimana dalam pengertian Barat, tetapi Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Para pendukung aliran ini pada umumnya berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan sistem ketatanegaraannya yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan 4 al-khulafa ar-rasyidin. Yang kedua adalah paradigma simbiosis mutualisme, yaitu aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan.
Aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh yang sangat menonjol adalah Muhammad Hussein Haikal. Yang ketiga adalah paradigma sekularistik, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd Ar-Razik dan Taha Hussein. Hukum dan mekanisme pembentukan negara. Terdapat 3 pendapat mengenai status hukum pilihan umum, yaitu 1. Kelompok yang mengharamkan pemilihan umum, partai politik, dan praktik demokrasi. 2. Kelompok yang memperbolehkan pilihan umum karena merupakan perwakilan atau wakalah. 3. Kelompok yang memperbolehkan pemilihan umum karena proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pemikul amanat. B. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus bangsa. Negara Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah negara yang berlandaskan musyawarah atau syura. Pembahasan pada Muktamar NU ke-11 berakhir dengan mengembangkan status Dar al-Islam dan lebih menguat pilihan status Dar al-Sulh. Menurut perspektif hukum Islam, NKRI berstatus hukum Dar al-Islam, yaitu negeri yang dihuni oleh umat Islam, bukan daulah Islamiyah atau negara Islam. Dengan demikian, jihad dengan tujuan untuk mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan daulah Islamiyah tidak dapat dibenarkan. Terkait pemerintah Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI dapat dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syar'iyah atau tujuan syar'i. Terkait ini, Al-Ghazali 1900
88 nomor 147 dalam Al-Iqtihad fil Iqtiqal menyatakan, dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seseorang pemimpin atau presiden karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudarat di dunia ini. Cinta tanah air menurut Islam menunjukkan hubungan batin antara manusia dengan kampung halamannya. Bisa kita rasakan saat kita merantau jauh dari kampung halaman, jauh dari orang tua. Cinta tanah air juga menimbulkan sikap patriot yang berarti menegakkan kebenaran, memajukan pendidikan, meningkatkan potensi secara optimal, memelihara lingkungan, memberi tanpa pamrih, dan saling mengasihi antara sesama makhluk hidup. Islam mengajarkan kita untuk cinta tanah air. Digambarkan bahwa kecintaan Rasulullah kepada Mekah saat hijrah ke Madinah. Dari Abdullah bin Abbas RA, Rasulullah bersabda, "Sungguh, engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu, kota Mekah. Kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Juga tercantum dalam surat Hud yang berarti Allah telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kecintaan Rasulullah kepada tanah air diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan akidah. Cinta tanah air juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana termuat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, "Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaum." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka pada Allah dan hari kemudian." Adapun cara merealisasikan wujud cinta tanah air: 1. Menghindari korupsi. 2. Jujur dan amanah. 3. Taat pada peraturan. 4. Cinta tanah air. 5. Anti minuman keras dan narkoba maupun judi. 6. Menghargai perbedaan. 7. Menghindari pergaulan bebas. 8. Peduli lingkungan. 9. Berbuat adil. 10. Disiplin. Dan ke-11. Berperi kemanusiaan. Selanjutnya D. Konsensus kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsensus memiliki arti kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dapat dicapai melalui kebulatan suara. Maka Indonesia memiliki konsensus Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka semua hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 adalah kedaulatan, hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan gotong royong. Dengan demikian, karakter yang seharusnya dibangun oleh bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat komitmen terhadap NKRI, meliputi rasa cinta terhadap tanah air, dan jiwa patriotisme yang perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki tujuan menghargai perbedaan dan keberagaman, tetapi tetap dalam satu ikatan sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan harus dipandang sebagai anugerah dan kekayaan yang harus disyukuri. Konsensus kebangsaan selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam, yaitu 1. Amanah, 2. Keadilan, 3. Ketaatan, 4. Musyawarah. Prinsip ini diharapkan pemerintah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, meliputi rasa tanggung jawab kepada Allah,
sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.